Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Sudah lama ya kita tidak bertemu. Nah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya silakan untuk ketua murid memimpin doa terlebih dahulu. Baik Pak, baik teman-teman. Sebelum belajar alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Selesai. Terima kasih kepada ketua murid yang sudah memimpin doa pada pembelajaran kali ini. Nah, sebelum itu Bapak absen terlebih dahulu ya. Silakan untuk yang hadir mengangkat tangan dan bilang hadir, dan kalau ada teman kalian yang sakit atau apa silakan beritahu ke Bapak ya. Rifan, Hadir Pak. Andre, Hadir Pak. Bagus, ada nggak? Sakit. Sama apa sakit? Apa itu ya? Johnson. Kalau ada juga sakit, banyak yang sakit ya. Ya, Pak. Regi, Hadir. Fadlan, Hadir Pak. Bobi, Hadir Pak. Pak, izin situ Siti Amel sakit Pak katanya tadi demam. berarti yang sakit hari ini Amel ya? Ya, sama bagus Pak. Bagus. Bagus, Sama Siti Pak. sakit. Pak, si Nopan juga tadi mau izin dia mau pulang kampung Pak. Ya, berarti yang sakit ada 4 ya. Iya Pak. Yang izin 1. Iya Pak. Gimana nih anak-anak? Kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sudah lama kita tidak bertemu pada mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada pertemuan kali ini. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas pertemuan yang pertama, yaitu toleransi dalam keberagaman Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebelum itu Bapak ingin tahu nih, apa sih arti Bhinneka Tunggal Ika yang tertera dalam Pancasila? Seperti Berbeda-beda tapi bukan satu tujuan. Oke, bagus. Nah, apa? Sama Pak. Berbeda-beda tapi tetap satu jiwa. Sama juga Pak. Berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Oke, utang untuk kita semua. Benar yang kalian katakan tadi bahwa Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah perbedaan, adanya berbeda-beda tetapi kita tetap satu ya. Nah, mengenai toleransi juga. Nah, siapa nih yang tahu arti toleransi? Saling menghargai Pak. Ya. Saling menghargai. Saling menghargai Pak. Di dalam perbedaan itu kita harus saling menghargai. Maka perlunya toleransi dalam keberagaman Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebelum ke materi mengenai toleransi keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika, Bapak kali ini akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran materi kali ini. Nah, yang pertama yaitu peserta didik mampu mengetahui dan memahami toleransi dalam keberagaman. Nah, yang kedua yaitu peserta didik mampu mengetahui dan memahami keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, yang ketiga yaitu peserta didik mampu mengetahui dan memahami keberagaman yang ada di lingkungan sekitar. Dan yang keempat, peserta didik mampu mengetahui dan memahami pentingnya toleransi keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, inilah 4 tujuan ini yang sangat ingin dicapai dalam tujuan pembelajaran pada materi toleransi keberagaman kali ini. Nah, Bapak harapkan tujuan-tujuan ini kita dapat capai ya, anak-anak. Ya, Pak. Nah, berbicara mengenai toleransi, nah mengapa toleransi sangat penting dalam keberagaman? Siapa yang tahu? Pak. Oke, boleh. Supaya nggak ribut Pak. Supaya nggak ribut ya, Pak. Tapi kalau beda-beda saling komen kan ribut. Harus toleransi. Silakan, ada lagi. Mengapa toleransi sangat
penting dalam keberagaman. Baik Pak, jawab Pak. Jawab lagi. Oke, salah satunya tadi supaya tidak ribut di kelas juga kan harus ada toleransi, harus saling menghargai. Ketika guru menjelaskan, siswanya tidak boleh ribut. Itu juga merupakan salah satu dari contoh toleransi. Mengapa toleransi sangat penting dalam keberagaman? Karena toleransi ini menjadi sesuatu hal yang bisa untuk menghargai sesuatu juga. Yang dimana di Indonesia ini kan sangat beragam ya, dimulai dari ras, suku, agama, budaya dan lain sebagainya. Namun terkadang di Indonesia sekarang ini mengalami krisis toleransi teman-teman, yang dimana seharusnya perbedaan-perbedaan itu menjadikan Indonesia yang satu. Akan tetapi karena adanya krisis toleransi ini menimbulkan perpecahan dan permasalahan di Indonesia. Maka inilah yang disebut sangat penting toleransi ini diterapkan khususnya di Indonesia. Nah, seharusnya di Indonesia itu layaknya sebuah pelangi yang dimana tercipta dari berbagai warna, dari merah, kuning, hijau dan sebagainya, sehingga menjadikan pelangi itu sangat indah. Sama halnya dengan Indonesia. Di Indonesia pula seharusnya terlihat indah karena tercipta dari keberagaman suku, agama, etnik, ras, budaya dan lain sebagainya, sehingga menjadikan Indonesia dilihat indah. Karena itu, siswa-siswa sekalian, perlunya toleransi ini untuk menjadikan Indonesia yang harmonis dan bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, inilah pentingnya toleransi. Toleransi ini merupakan syarat mutlak untuk mengamalkan Pancasila dengan sebaik-baiknya dan menjamin hubungan baik di antara sesama warga negara Indonesia. Nah, toleransi ini sangat berhubungan sekali dengan Pancasila, yang dimana Pancasila itu kan bersumber dari berbagai pikiran, yang dimana pikiran itu tertuju pada adanya memang keberagaman supaya menjadikan Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana agar sesama warga Indonesia dapat bersatu. Sebagai warga negara yang baik, kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan dengan menganut paham toleransi. Dan jangan sampai Indonesia terpecah belah akibat isu-isu negatif. Nah, ingat kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itulah yang menjadi landasan bahwa kata pepatah juga, kalau kita bersatu pasti kita akan teguh. Nah, kalau bercerai, nah otomatis akan runtuh gitu. Akan baik. Iya, betul. Konsep Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini berisi konsep multikulturalistik. Nah, mengandung kultur multikultural juga. Dalam kehidupan yang terikat dalam suatu kesatuan, prinsip multikulturalistik adalah asas yang mengakui adanya kemajemukan bangsa dilihat dari segi agama, keyakinan, suku bangsa, adat, budaya, pada daerah, dan ras. Kemajemukan tersebut dihormati dan dihargai serta didudukan dalam suatu prinsip yang dapat mengikat keanekaragaman tersebut dalam kesatuan yang kokoh. Artinya bahwa konsep Bhinneka Tunggal Ika ini mengandung multikultural juga, harus saling menghargai, di mana adanya perbedaan-perbedaan tadi, bahwa Bhinneka Tunggal Ika ini menjadikan satu untuk semuanya. Nah, siapa nih yang udah tahu bentuk keberagaman di Indonesia? Nah, Indonesia adalah negara yang kaya, baik dari segi sumber daya alam maupun keberagamannya. Ada beberapa bentuk keberagaman di Indonesia, mulai dari keberagaman suku, keberagaman agama, keberagaman ras, dan juga keberagaman antar golongan. Nah, mulai kita bahas keberagaman yang pertama, yaitu keberagaman suku. Siapa nih yang tahu suku-suku yang ada di Indonesia? Baduy Pak, Baduy. Oke, suku Baduy ya. Sunda Pak, Sunda. Suku Baduy. Lanjut. Sunda Pak. Suku Sunda. Minang. Dayak Pak, Dayak. Dayak Pak.
suku Dayak. Jawa, Pulau Jawa. Apalagi nih yang kalian ketahui suku yang ada di Asia? Batak Pak. Batak, Asmat Pak. Asmat dan masih banyak lagi ya. Pak betul. Nah, yang kalian ketahui bahwa suku di Indonesia itu ada banyak. Ini yang kita ketahui adalah suku Baduy, suku Sunda, Minang, Dayak, Jawa, Batak, Asmat. Nah, inilah yang merupakan keberagaman dari suku. Di Indonesia adalah negara kepulauan. Dari geografis yang berbeda-beda tersebut munculnya adanya banyak sekali suku. Nah, suku di Indonesia itu biasanya timbul dari adanya kesamaan agama, timbul dari adanya kesamaan bahasa. Itu di dalam suku tersebut menjadikan suatu ciri. Misalnya dari biologisnya, ciri-ciri biologisnya itu bisa dilihat dari suku. Misalnya dari suku Baduy yang ada di Banten juga. Nah, kita bisa lihat kan dari ciri-cirinya bagaimana. Itulah yang merupakan disebut dengan suku, artinya ada pengelompokannya. Suku di Indonesia itu kurang lebih ada lebih dari 300 kelompok suku bangsa, dan terdata ada 1.340 suku. Ini yang ada di Indonesia sekarang, terdata ada 1.340 suku. Nah, keberagaman yang kedua yaitu mengenai keberagaman agama. Kita sudah tidak asing lagi mengenai pembahasan agama ya, yang dimana di Indonesia ini sangat sekali banyak agama. Ada berapa agama yang diakui di Indonesia? Nah, Benar. ya, 5 dan 1 kepercayaan. 4. Ada berapa? 6 ya. Coba sebutkan. Islam, Kristen, Kristen Katolik dan Protestan. Baik, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Saat itu Kristennya ada 2 Pak. Kristen dibagi 2. Protestan yang sama. Katolik. Nah, kita tahu bahwa di Indonesia ini sangat beragam ya, agama itu. Nah, di Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 29 juga menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Inilah penjelasan mengenai keberagaman agama. Nah, yang selanjutnya yaitu penjelasan mengenai keberagaman ras. Keberagaman ras ini, ras merupakan klasifikasi yang digunakan untuk mengategorikan manusia melalui ciri fisiknya, ciri fenotipnya, dan asal-usul geografis. Nah, asal mula keberagaman ras ini di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor seperti bangsa asing yang singgah di tanah air, sejarah penyebaran ras dunia, dan juga kondisi geografisnya. Nah, bahwa ras ini timbul dari adanya bangsa asing itu yang ada di tanah air kita khususnya Indonesia. Nah, mengenai ras juga, supaya kalian mengenal ada ras Malayan Mongoloid. Nah, ini salah satu ras yang ada di Indonesia. Ras Malayan Mongoloid ini itu berada di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Ada juga ras Malane Mongoloid. Ini Malayan Mongoloid ya. Yang kedua itu ras Kaukasoid ya. Ada ras Kaukasoid, yaitu biasanya di negara timur, di negara Afrika, di Timur Tengah, di India, di Amerika itu ada ras Kaukasoid, ada ras Negroid juga. Nah, selanjutnya ada ras Asiatik Mongoloid. Nah, ras Asiatik Mongoloid ini, nah itu tadi bahwa ada bangsa asing yang singgah di tanah air, itu seperti orang Tionghoa, orang Jepang, dan Korea. Itu
itulah adanya keberagaman ras di Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu keberagaman anggota golongan. Nah, keberagaman anggota golongan ini yaitu keberagaman bisa terjadi secara vertikal dan horizontal. Untuk vertikal terdapat hierarki lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Nah, misalnya adanya status atau strata sosial yaitu lapisan atas, menengah dan bawah yang masih menjadi kesenjangan di Indonesia. Artinya masih banyak keberagaman anggota golongan yang ada di Indonesia. Hal ini juga perlu kita perhatikan bahwa toleransi perlu diterapkan dalam keberagaman anggota golongan juga ya. Nah, selanjutnya keberagaman mata pencahariannya. Nah, pasti ya, orang tua kalian juga kan banyak yang bekerja di satu pekerjaan ya. Jadi ini juga menjadi suatu keberagaman bahwa orang tua kalian juga mata pencahariannya berbeda-beda gitu. Ada yang menjadi petani, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi pedagang, ada apa lagi ya? Dokter Pak. Ada yang menjadi dokter, apa? Guru Pak. KPPS Pak. Oke, bisa jadi kepanitiaan juga ya di desa, desa. Ini juga menjadi keberagaman mata pencaharian. Artinya pekerjaan-pekerjaan itu saling berkesinambungan gitu ya. Artinya ketika di suatu daerah membutuhkan lauk misalkan bisa para nelayan untuk mengirimkan ikan-ikan ke daerah yang sangat membutuhkan lauk itu. Selanjutnya yaitu masalah yang muncul dari keberagaman. Ini biasanya masalah ini yang pertama muncul konflik pada masyarakat. Sudah tidak asing lagi ya bahwa di masyarakat sering terjadi konflik karena memang kurangnya toleransi tadi, adanya keberagaman juga. Yang kedua itu hadirnya sikap primordialisme yang dipandang untuk selalu berpegang pada hal yang dibawa semenjak kecil terkait tradisi adat, kepercayaan dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu munculnya sikap etnosentris, yakni pandangan yang menganggap suatu bangsa sendiri lebih baik dari suku lain. Misalnya sikap etnosentris ini, misal suku Baduy yang menganggap bahwa suku Minang itu rendah, nah, itu juga kan merupakan sikap etnosentris. Nah, inilah yang menjadi suatu masalah mengenai keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, yang keempat itu terjadi fanatisme yang berlebihan, yaitu menganggap keyakinan sendiri lebih benar secara berlebihan dan menyalahkan keyakinan lain. Nah, kita sebagai misalnya mayoritas Islam ya, untuk tidak lebih merasa benar gitu ya, bahwa Islam itu memang keyakinan yang utama gitu. Tidak boleh kita untuk menyalahkan keyakinan yang lain juga. Hal ini perlu diperhatikan ya mengenai masalah muncul karena adanya keberagaman. Nah, selanjutnya upaya yang dapat dilakukan yang pertama yaitu saling menghargai dan menghormati antar sesama. Nah, ini yang perlu diperhatikan tadi terkait toleransi, saling menghargai dan menghormati antar sesama. Yang kedua, sikap toleransi harus diterapkan. Yang ketiga, menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Nah, biasanya disebut masalah partikularisme ini yang dimana mementingkan kepentingan pribadi ya di atas kepentingan umum. Ini juga menjadi suatu upaya yang harus dilakukan bahwa kepentingan umum juga harus bisa diutamakan di atas kepentingan pribadi supaya tidak menyebabkan adanya konflik dalam keberagaman itu sendiri. Yang keempat itu menghilangkan sikap supremasi terhadap golongan lainnya. Sikap supremasi ini itu tadi bahwa merasa benar di dalam satu golongan saja, menganggap golongan lain itu salah gitu. Ini tidak boleh ya. Kan upaya yang dilakukan itu menghilangkan sikap supremasi tadi agar tidak selalu beranggapan bahwa golongan lain itu salah. Nah, Bapak kali ini dalam pertemuan kali ini akan menayangkan satu video yang dimana toleransi berasal dari bahasa Latin yaitu tolere, yang artinya dengan sabar membiarkan sesuatu. Toleransi dapat diartikan
artikan sebagai perilaku terbuka yang menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia. Bersikap toleransi berarti bersikap sabar, menahan diri, serta menghargai dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki perbedaan pendapat. Berikut bentuk sikap toleransi terhadap keberagaman suku, budaya, agama, ras, dan gender. Yang pertama, toleransi dalam keragaman agama. Kebebasan beragama dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pasal 29 ayat 2 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk mengembangkan berbagai jenis seni tradisional seperti seni tari, seni musik, dan seni pertunjukan. Yang keempat, toleransi dalam keragaman gender dan mengembangkan kesetaraan gender. Tuhan telah menciptakan manusia dalam dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Setiap orang hendaknya memiliki kesadaran gender, yaitu kesadaran atas konsep yang meletakkan kedudukan, fungsi, dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat sejajar. Laki-laki dan perempuan dapat bekerja sama dalam melakukan pembangunan nasional dan menciptakan harmoni sosial. Ada pun sikap yang dapat dikembangkan dalam menghormati keragaman gender antara lain sebagai berikut: tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan dalam berteman, memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan, serta tolong. Nah, itulah penjelasan mengenai keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika, di mana poin utamanya ini menjelaskan mengenai toleransi. Nah, ada juga poin tambahannya beragaman dalam menghormati keragaman gender gitu. Coba nih, kalian kan sudah menyimak video ini, siapa ya yang dapat menyimpulkan video tersebut? Yang dapat menyimpulkan apa isi penting dalam video yang sudah ditayangkan tadi? Oke, apa? Coba. Indonesia adalah negara yang kaya akan perbedaan dan keberagaman. Nah, jadi Indonesia itu rentan terpecah belah akibat perbedaan yang ada. Perpecahan di masyarakat bisa memicu konflik yang menimbulkan kerugian banyak pihak. Nah, oleh karenanya kita diperlukan sifat toleran dan juga tenggang rasa terhadap perbedaan dan kemajemukan di masyarakat. Jadi sifat toleransi ini kita harus menanamkan sejak dini, sejak kecil, ataupun kita bisa menerima perbedaan yang ada. Jadi contoh berlaku toleransi seperti yang memberikan kesempatan kepada tetangga melakukan ibadahnya, tolong menolong antar warga ketika masa hari raya, dan tidak berbeda-bedakan tetangga dan yang lain-lain, Pak. Oke, itu ya. Jelas bahwa kesimpulannya adalah toleransi ini sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena memang di Indonesia ini banyak sekali keberagamannya. Nah, setelah kalian menyimak video tersebut, nah silakan nanti buat kelompok ya, buatlah poster mengenai keberagaman yang ada di masyarakat masing-masing kelompok, berbeda-beda keberagaman. Setelah itu nanti kalian presentasikan, karena ini waktunya sangat mepet sekali ya. Jam pelajarannya juga sudah hampir habis. Silakan untuk hari ini bagi kelompok aja dulu. Untuk satu kelompoknya 2 orang ya. Silakan. Misal di poster itu kebudayaan, misalnya suku Baduy, bisa kalian buat poster di situ apa aja ciri-cirinya, apa aja ciri biologis yang ada di suku Baduy tersebut, keberagamannya apa, mayoritas penduduknya, mayoritas bangsa Baduynya bagaimana gitu ya, orang-orang Baduynya bagaimana. Silakan nanti kalian terapkan di poster. Nah, nanti minggu depan kita akan presentasikan di depan untuk satu kelompok ya. Oke. Bapak tadi sudah menjelaskan mengenai keberagaman yang ada di Indonesia, mengenai pentingnya toleransi juga. Gimana nih dari masing-masing kalian udah paham atau belum nih mengenai toleransi dalam Bhinneka Tunggal Ika ini? Benar, udah paham? Ya, Coba tadi sebutkan keberagaman apa yang ada di Indonesia? ada 4 Pak. Ada suku, keberagaman suku,
sebuah video ya. Nah, karena kalian sudah paham, Bapak di sini akan menjelaskan kesimpulan pada pertemuan kali ini mengenai toleransi ya. Sikap dan perilaku toleransi terhadap keberagaman masyarakat merupakan kunci untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan, yang dimana persatuan dan kesatuan ini bersumber dari Pancasila juga kan di dalam PPKN, serta mencegah proses perpecahan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Setiap individu hendaknya mengaplikasikan perilaku toleransi terhadap keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan antar golongan. Bapak harapkan kalian sudah mengerti ya materi kali ini. Silakan untuk pertemuan selanjutnya, untuk poster yang sudah dibagi kelompok tadi, nanti kalian tentukan posternya mau isinya apa, dan silakan nanti di depan presentasikan masing-masing kelompoknya. Mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Semoga kalian selalu sehat ya, dan kita bisa bertemu lagi di pertemuan yang selanjutnya. Bapak tutup saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih Pak. Ya, dulu ya. Jadi Pak.